Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan semuanya, nama saya Nasya Hirunisa. Saya dari kelas BKI 6B, Fakultas Dakwah UIN SMH Banten. Pada kesempatan Learning Journal video hari ini, saya akan memaparkan apa saja yang sudah saya rangkum dan saya baca dari PowerPoint yang sudah dikirim oleh dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, yaitu Bapak Adi. Nah, sebelumnya pada kesempatan pertemuan mata kuliah Public Speaking minggu lalu, kita sebanyak satu kelas sudah melakukan yang namanya pembuatan atau penulisan cerpen atau cerita pendek. Nah, lalu diberikan 3 cerpen terbaik yang sudah dibaca oleh dosen pengampu kami, lalu dipresentasikan sebanyak 1 orang. Setelah kita mengulas cerpen apa saja yang sudah kita tulis dan apa saja kesalahannya, apa saja kekurangannya, maupun apa saja kelebihannya sudah dibahas semua, barulah kita, karena pada saat itu kurangnya waktu yang cukup untuk kita melanjutkan review cerpen pada hari itu, sehingga kita tidak bisa berlama-lama atau tidak bisa mereview semua cerpen yang ada. Nah, oleh karena itu, PowerPoint yang menyusul untuk kita baca dan kita rangkum untuk kemudian kita olah menjadi learning journal video pada hari ini. Apa saja sih PowerPoint yang atau materi-materi yang sudah dirangkum dan dipaparkan oleh dosen pengampu kita? Baik teman-teman, dalam PowerPoint yang sudah dirangkum menjelaskan bahwa ciri-ciri fisik demam panggung. Apa sih ciri-ciri fisik demam panggung itu? Nah, demam panggung biasa terjadi ketika seseorang akan melakukan perform atau melakukan public speaking atau menampilkan apapun di depan banyak orang atau di depan halayak ramai. Nah, apa saja ciri-cirinya? Salah satunya adalah jantung yang berdebar. Nah, ritme jantung yang berdebar pada saat demam panggung itu terjadi adalah ritme yang tidak normal atau yang tidak sesuai seperti pada biasanya. Nah, salah satunya jantung dan juga pernafasan. Tidak teraturnya pernafasan, mungkin tidak seperti biasanya gitu. Bernapas tapi seolah-olah tergesa-gesa pada saat demam panggung itu berlangsung. Lalu yang kedua adalah tubuh dan muka. Ekspresi tubuh bisa jadi karena tangannya gemetar atau kakinya gemetar. Nah, itu juga menjadi salah satu ciri-ciri demam panggung. Lalu selanjutnya adalah kondisi suara. Nah, pada saat demam panggung itu datang, cenderung suara kita lebih banyak bergetar atau bahkan suara yang keluar intonasinya tidak sesuai dengan yang seharusnya kita keluarkan. Nah, mungkin itu penjelasan seputar ciri-ciri fisik pada demam panggung. Selanjutnya adalah ciri-ciri kognitif pada demam panggung. Apa saja sih? Salah satunya adalah overthinking. Mungkin kita bisa bilangnya sebagai overthinking. Merasa bahwa audiens ini menilai kita tidak bisa, audiens ini menilai kita tidak mampu, padahal sebetulnya audiens ini tidak memberi tanggapan apapun atau tidak mengkritik apapun. Nah, itu hanya ada di dalam pikiran saja. Itu salah satunya adalah demam panggung. Demam panggung ciri kognitif. Selanjutnya adalah panik. Panik berlebihan mungkin akan membuat perform kita atau cara penyampaian kita kurang baik. Ketika panik, ciri-ciri kognitif demam panggung yaitu keluar, salah satunya panik, kita akan merasa bahwa ingin cepat selesai dalam pengerjaan atau dalam penyampaian public speaking atau performance apapun itu, sehingga tidak nyaman ketika kita melakukan public speaking. Nah, dampaknya apa saja? Dampak negatifnya sangat banyak ketika demam panggung itu berlangsung. Salah satunya adalah menurunkan performa kerja dan pelajaran. Ketika kita bekerja, lalu kita mempresentasikan suatu pekerjaan, ataupun ketika kita sedang sekolah dan kita mempresentasikan suatu pelajaran, otomatis performa kita akan menurun karena demam panggung ini. Begitu teman-teman.
Dan adapun cara mengatasinya adalah balik lagi kepada unsur-unsur public speaking. Salah satunya berlatih atau bisa juga visualisasi. Kita bisa memvisualisasikan diri kita di hadapan cermin, atau bisa berlatih dengan teman, atau bisa direkam dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah salah satunya memahami dan menguasai materi. Ketika kita sudah memegang kunci dari materi, kita sudah memahami apa saja yang akan kita sampaikan, otomatis kita akan lebih leluasa dan lebih bisa menguasai audiens. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.